Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan teks LHO ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Dan yang harus kalian ingat ya, 3 struktur ini pasti berurutan di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi. Sedangkan klasifikasi berisi jenis-jenis atau bagian-bagian dari objek yang diamati. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi uraian secara detail mengenai objek atau bagian-bagian yang telah kalian sebutkan pada pernyataan umum atau klasifikasi di paragraf pertama. Struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat, berisi manfaat dari objek yang telah kalian observasi atau yang telah kalian amati. Nah, sekarang kita lihat contoh teks laporan hasil observasi atau LHO. Contoh yang pertama yaitu teks LHO mengenai sampah. Pada paragraf pertama dijelaskan bahwa sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Nah, sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Yang ini bagian dari klasifikasi, yaitu sampah organik dan anorganik. Sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Di sini dijelaskan sampah organik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami, biasanya terdiri atas limbah bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Paragraf selanjutnya menjelaskan mengenai sampah organik. Adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang dikelola terlebih dahulu tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu, sisa dan pembuangan kotoran sapi. Ini adalah bagian dari deskripsi bagian. Paragraf terakhir yaitu menjelaskan mengenai deskripsi manfaat, yaitu baik sampah organik maupun anorganik, sesungguhnya sampah bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Nah, itu tadi contoh teks laporan hasil observasi mengenai sampah. Nah, sekarang kita lihat contoh teks laporan hasil observasi yang kedua, yaitu mengenai bunga mawar. Pernyataan umum atau klasifikasinya adalah mawar merupakan tumbuhan perdu dari genus Rosa dan nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar lebih dari 1.000 spesies tumbuh sebagian besar di belahan bumi utara yang udaranya sejuk. Jenis mawar umumnya semak berduri atau tumbuh merambat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Kemudian deskripsi bagian, yaitu meski jarang tinggi tanaman rambat mawar pada tanaman lain bisa mencapai 20 meter, kebanyakan spesies ini memiliki panjang daun antara 5-15 cm, menyirip
Daun majemuk, tiap tangkal daun terdiri dari minimal 3 atau 5 sampai 9 atau 13 helai daun dan berbintik-bintik berbentuk lonjong, menyirip, meruncing di ujung daun dan berduri pada batang yang dekat dengan tanah. Selain sebagai bunga potong, bunga mawar memiliki banyak khasiat, antara lain antidepresan, antivirus, antibakteri, anti radang, dan sumber vitamin C. Minyak mawar merupakan salah satu minyak atsiri hasil penyulingan dan penguapan daun mahkota, sehingga itu bisa dibuat menjadi parfum. Mawar juga bisa digunakan untuk teh, jeli, dan selai. Ini merupakan deskripsi manfaat. Nah, jangan bingung ya, antara contoh teks laporan hasil observasi yang pertama dan yang kedua itu sama, tapi di bagian observasi yang kedua tidak menyebutkan klasifikasi, tapi dia menjelaskan ciri-ciri secara detail mengenai bagian dari bunga mawar. Itu tadi penjelasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi dan contoh teks laporan hasil observasi lengkap dengan strukturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.